Sudah ada Bapak Suruh yang merekam Bapak kan? Sudah, Bu. Ya, silakan dimulai. Ya, Bapak hari ini PPL yang pertama ya kan? RPP pertama. Ya, nanti waktunya sekitar 30 sampai 35 menit lah supaya jangan apa nanti. Baik, Bu. Ya. Jangan lupa stop recording nanti ya. Iya, Bu. Oke, silakan Pak, mulai. Baik. Selamat pagi, assalamualaikum anak-anak sekalian. Ya Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai pembelajaran di mana pada hari ini pembelajaran kita akan kita lakukan saat ini juga. Sebelumnya Bapak masih mau mengingatkan bahwasanya jangan lupa kalau kamu berpergian kemana-mana selalu gunakan masker untuk menjaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari yang namanya virus corona ya. Ingat 4M itu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker dan juga menghindari kerumunan. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya mau Bapak tanya dulu, semua kita sudah masuk belum di sini semua? Di link yang sudah Bapak bagikan tadi? Sudah semua masuk? Sudah semua ya? Oke, terima kasih ya sudah masuk semua tepat waktu. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, coba Alif. Ada Alif? Pak. Alif, coba dipimpin doanya sebelum kita memulai pembelajaran. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak sekalian, kita akan mulai pembelajaran yang dimana pembelajaran kita pada hari ini akan terbagi dua, yaitu kamu akan mengerjakan nanti yang namanya tugas secara kelompok dan juga mengerjakan tugas secara mandiri. Untuk secara mandiri, Bapak akan membagikan satu teks pembelajaran yang akan Bapak bagikan sekarang juga ya. Perhatikan baik-baik teksnya. Dari teks ini nanti kamu akan mencari ide pokok paragraf. Nah, nanti akan Bapak bimbing bagaimana cara mencari ide pokok paragraf dari satu teks bacaan. Sudah nampak semua? Sudah Pak. Sudah terlihat semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, kamu akan membaca teks organ gerak hewan dan manusia, sehingga nanti kamu dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan nanti kamu membaca teks ini, harapannya kamu dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, kamu dapat
dapat mengembangkan ide pokok paragraf menjadi paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, kamu nanti dapat menyimpulkan fungsi alat gerak hewan dengan benar. Nah, kita sekarang akan memasuki teks bacaan. Nah, ini adalah teks bacaan yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Sekarang mau Bapak tanya dulu. Coba Dela. Ada Dela? Ya, Pak. Nah, dari teks bacaan ini, kira-kira teks bacaan ini ada berapa paragraf? 5 paragraf, Pak. Iya, betul sekali Dela. Di teks bacaan ini terdapat ada 5 paragraf. Coba Dela, bacakan teks paragraf pertama dari teks ini. Salah satu dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangnya yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Pak. Iya, itu adalah paragraf pertama ya anak-anak. Nah, coba baca Alif. Ada Alif? Alif? Pak. Nah, coba baca paragraf kedua Alif. Ini, Bu. Organ gerak berguna untuk Salah. Gerak pada manusia dan hewan itu paragraf kedua Alif. gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Iya, itu adalah paragraf kedua ya Alif ya. Coba baca untuk paragraf ketiga. Rahmi, ada Rahmi? Mana Rahmi? Hidupkan mic-nya. Rahmi? Ya. Organ pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat yang gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, lanjut Rahmi. Ya. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Iya, itu adalah paragraf ketiga. Selanjutnya, coba baca Sinta paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dalam sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat gerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai yang sistem gerak manusia dan hewan.
Iya, itu untuk paragraf keempat. Paragraf terakhir, coba baca Salsa paragraf terakhir. Iya, Pak. Otot disebut juga alat gerak aktif karena otot memiliki satuan senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak pada saat menempel pada tulang Saat bergerak. otot yang menempel. Nah, perhatikan bacaannya ya. Pada saat Otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak ya. Nah, inilah yang disebut dengan teks eksplanasi atau teks penjelasan ya anak-anak. Nah, sekarang untuk nanti kamu dari kegiatan membaca ini, nanti kamu akan mencari ide pokok dari setiap paragraf yang dibaca dengan Bapak bimbing ya. Tugas-tugasnya nanti secara mandiri ini akan Bapak bagikan LKPD-nya melalui WA grup kita. Nanti kamu lihat dan nanti kamu akan mencari ide pokoknya dan tugas itu akan kamu serahkan nanti melalui WA grup kita dan nanti akan Bapak periksa hasilnya. Nah, anak-anak sekalian, tadi di paragraf pertama tadi ada di situ sudah tahu nggak cara mencari ide pokok paragraf bagaimana? Sudah, Pak. sudah, Nah, Pak. kalau sudah tahu, kira-kira ide pokok paragraf di paragraf pertama yang mana? Ada yang tahu nggak? Coba, siapa yang tahu? Coba Salsa, tahu nggak di mana ide pokok paragraf pada paragraf pertama? Kalimatnya yang mana? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Iya, biasanya ide pokok paragraf terdapat di awal dan terakhir di akhir kalimat. Tapi untuk paragraf pertama ini, ide pokok paragrafnya ada di awal kalimat. Yaitu kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Berarti makhluk hidup harus bergerak. Ya kan? Contoh bergerak. Ada yang tahu nggak contoh bergerak itu apa saja? Saya, Pak. Coba Fahmi, siapa? Salsa. Contoh dari bergerak apa? Berjalan, Berjalan, lagi berlompat, melompat. Sinta, memenang, apa lagi Sinta? Berlari, ya kan? Nah, jadi itulah contoh dari yang namanya bergerak. Masih banyak lagi sebenarnya. Jadi ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Kalau tidak bergerak lagi dia, berarti dia sudah dalam keadaan mati ya, tidak bergerak lagi, nggak aktif lagi dia, tidak bergerak. Nah, kenapa kita bisa bergerak? Apa penyebabnya kita bisa bergerak? Untuk supaya kamu lebih memahaminya, kamu akan mengamati video pembelajaran. Nah, dari video pembelajaran nanti ini akan semakin Bapak kuatkan dan Bapak jelaskan kenapa kita bisa bergerak. Perhatikan video pembelajarannya ya, karena dari video pembelajaran ini kamu akan mencari, Bapak tugaskan tugas berkelompok. Nah, perhatikan ya videonya ya. Sebelumnya Bapak hentikan dulu ini apanya? PPT Bapak ini, PowerPoint Bapak ya. Sudah nampak? Sudah, Pak. Baik, perhatikan video pembelajarannya ya.
Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali dari tema 1, tema 1, muatan materi. Tapi sebelumnya, perhatikan dulu gambar-gambar berikut ya. Nah, gambar apa ya itu tadi? Gambar tadi adalah gambar dari orang ataupun hewan yang sedang bergerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Apa saja sih fungsi organ gerak? Organ gerak dapat membuat kita berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, berenang, menggali, ataupun memanjat. Alat gerak juga dibedakan menjadi alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang akan diam. Sedangkan otot memiliki senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak dan membuat tulang bergerak. Berikut adalah macam-macam alat gerak pada hewan. Ada sayap, ada sirip atau ekor, otot perut, tungkai atau kaki dan tangan. Bisakah kamu menemukan contoh hewan dari masing-masing alat geraknya? Pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakang dapat dibedakan menjadi dua, vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Apa sih vertebrata itu? Vertebrata merupakan hewan tubuh yang kepala, leher, dan badan, memiliki alat pencernaan yang lengkap dan memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Berikut adalah contoh-contoh hewan vertebrata. Nah, sekarang avertebrata. Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, dan memiliki bentuk tubuh radial. Berikut adalah contoh hewan avertebrata. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Kalau masih ada yang bingung, jangan takut untuk tanya ke gurumu ya. Sampai jumpa. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Bentar ya. Nah, itu tadi video pembelajaran kita.
Ternyata kita bisa bergerak karena disebabkan oleh adanya otot dan tulang. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang disebut dengan sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang tali, berenang, dan sebagainya. Jadi ada yang disebut dengan alat gerak yang digunakan manusia dan hewan hampir bersamaan. Ada alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ya, kenapa disebut alat gerak pasif? Karena dia tidak bergerak. Alat gerak aktif, kenapa dia disebut aktif? Karena ototlah yang membuat tulang kita bisa bergerak. Makanya kamu bisa berlari, kamu bisa berjalan, ya kan? Nah, itu dia. Kira-kira sekarang mau Bapak tanya, Salsa, kira-kira apa hewan yang ada di sekitar rumahmu? Ada nggak? Ayam, Pak. Ayam. Ayam. Kira-kira alat gerak ayam itu apa? Kaki, Pak. Kaki. Kakinya digunakan ayam itu untuk apa? Untuk berjalan, untuk mengkais, untuk melindungi diri. Iya, banyak sekali yang digunakan kaki sebagai alat gerak ayam. Banyak yang digunakannya, bukan hanya untuk berjalan. Ternyata kaki ayam itu bisa untuk mengkais tanah, bisa untuk melindungi dirinya, ya kan? Bisa untuk berlari mengejar mangsa atau enggak mengejar kawannya. Jadi banyak sekali, ya kan? Jadi nanti kamu akan Bapak buat secara berkelompok untuk berdiskusi, mengamati hewan-hewan di sekitar tempat tinggalmu dan mengidentifikasi organ gerak apa saja yang ada pada hewan tersebut beserta fungsinya. Bapak sudah bagi kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nanti kamu akan mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Misalnya lembu. Ada nggak lembu di sekitar tempat tinggalmu? Ada, Pak. Nah, amati hewan tersebut. Catat apa saja organ-organ geraknya. Dan digunakan untuk apa organ gerak tersebut. Ya kan? Nah, itu adalah tugas untuk berdiskusi. Nanti hasil diskusimu akan kamu bacakan pada pertemuan meet kita selanjutnya. Nah, itu dia ya. Baik, sampai di sini ada nggak yang mau ditanya? Sudah, Pak. Kira-kira pelajaran kita pada hari ini mengenai apa saja? Pak, yang pertama tadi kita membaca teks cerita untuk mencari ide pokok paragraf. Selanjutnya apa? Kita melihat apa tadi? Video pembelajaran. Video pembelajaran mengenai organ gerak manusia dan hewan. Tidak ada bedanya organ gerak kita sebagai manusia dan hewan hampir bersamaan. Jadi sama ya. Nah, sekarang kira-kira untuk menjaga organ gerakmu, apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ gerak kita? Untuk menjaga tulang-tulang kita, apa yang harus kita lakukan? Olahraga, Pak. Ya, olahraga, ya kan? Baru seperti kamu sekarang ini harus banyak minum susu supaya tulangmu semakin sehat, ya. Dan juga jangan mengangkat yang terlalu berat-berat. Karena kamu masa pertumbuhan,
Jadi kamu harus mengangkat yang ringan-ringan supaya cepat tingginya. Mana tahu ada yang mau jadi polisi, ada yang mau menjadi tentara, ada yang menjadi dokter. Kalau mau jadi polisi kan harus tinggi badan kita ya kan? Nah, jadi banyak minum susu, rajin berolahraga, dan juga jangan terlalu banyak kita bergadang di malam hari. Baik anak-anak sekalian, sampai sinilah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan tepat waktu ya. Iya, Pak. Soalnya nanti akan Bapak masukkan ke dalam Google Meet kita. Nah, untuk menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, coba Salsa untuk memimpin pembelajaran kita pada hari ini, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini ditutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, itu saya bisa Bapak sampaikan. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dipilih tanda tombol merah ya pada HP-nya untuk keluar dari sini. Ya, Pak. Baik Bu, saya sudah selesai Bu. Terima kasih Pak Rifai, Pak Ansari. Baik Pak, silakan stop recording. Ini saya berhentikan rekodnya Bu. Iya Pak.